Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Satu hal mungkin yang akan menjadi pembahasan kita di hari ini adalah tema pemenuhan hunian layak warga Kota Surabaya. Surabaya sebagai sebuah kota besar tentunya nggak cuman berurusan soal kesehatan, pendidikan, terus juga kesejahteraan, termasuk juga beberapa permasalahan sosial yang ini mungkin lebih kita kaitkan pada bagaimana warga Kota Surabaya ini bisa memiliki hunian yang layak begitu ya. Ini akan coba dibahas secara detail oleh narasumber kita di hari ini. Beliau yang merupakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, ada Bapak Rio Patisilano. Apa kabar Pak Rio? Luar biasa. Selamat pagi Eli. Selamat pagi, dan memang Surabaya ini seperti yang disampaikan tadi Bapak punya standar yang tinggi juga harusnya kalau berkaitan dengan kesejahteraan sosial, dan itu kita kaitkan pada hunian yang layak. Apa mungkin yang bisa diberikan gambaran? Kita punya apa untuk upaya pemenuhan itu semua Pak Rio? Jadi begini, bahwa Surabaya ini memang kota metropolitan. Baik. Dan disebut juga sebagai kota terbesar di Indonesia, nomor satu. Baik. Nah, otomatis dalam rangka sebagai kota terbesar, kota metropolitan dan lain sebagainya, tentu wajah rumah-rumah yang ada di kota Surabaya itu juga menjadi etalase bagi tempat yang lain, bagi dunia lah, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga yang namanya pemenuhan yang dikatakan rumah atau hunian yang layak itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang baik. Jangan sampai labelnya saja metropolitan, labelnya saja kota terbesar di Indonesia, labelnya saja kota dunia dan lain sebagainya. Tapi begitu misalnya ada wisatawan datang, misalnya ada orang datang atau penduduk kota sendiri dari kota Surabaya yang hidup di Surabaya kemudian merasakan ternyata huniannya tidak layak. Nah, padahal itu wajah kota. Wajah kota. Begitu. Dan ini yang memang kemudian menjadi PR kita. Tapi memang dalam rangka pemenuhan hunian yang layak itu memang tidak serta-merta untuk seperti membalikkan tangan. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang ada di dalamnya. Salah satu contoh misalnya pemerintah kota ingin hunian yang layak. Kemudian pemerintah kota ingin hunian yang layak tersebut dilakukan revitalisasi, misalnya seperti itu. Nah, ketika mencoba direvitalisasi, maka ternyata tidak memungkinkan karena masalah tanah, karena masalah legalitas dan lain sebagainya. Nah, tetapi bahwa hunian yang layak yang kita lihat di kota Surabaya itu mau tidak mau akhirnya kita bisa mengcapture dari satu sisi, sampai melabeli ini daerah kumuh. Nah, daerah kumuh inilah yang kemudian menjadi PR pemerintah kota untuk di-upgrade menjadi hunian yang layak. Berarti sebenarnya sudah ada ya peta tersendiri wilayah-wilayah yang butuh perhatian khusus, begitu pasti ada. Tetapi kalau dilihat dari ketika saya pertama kali bertugas di DPR di Kota Surabaya tahun 2009 sampai dengan hari ini, memang potret wajah hunian yang layak di Surabaya udah jauh berubah memang. Dari segi jumlah? Dari segi jumlah, jadi gini, memang rutilahu, jadi hunian yang layak menjadi kemudian masuk kategori tidak layak, maka kemudian dilakukan yang namanya revitalisasi, maka kemudian dilakukan yang namanya bedah rumah atau kurang lebih dan sebagainya. Nah, memang itu munculnya baru di periode kedua saya di 2014-2019. Nah, di 2014-2019 memang program karena baru launching pertama memang kurang begitu banyak pada saat itu karena masih mencari pola dan lain sebagainya. Tapi memang akhirnya yang ketika saya sekarang bertugas kembali di 2024, 2029 ternyata antriannya banyak. Luar biasa. Antriannya luar biasa. Berarti jumlah yang akan mendapatkan renovasi itu juga jauh lebih bertambah di anggaran tahun ini ya Pak ya? Satu sisi kita melihat bahwa dari kacamata, berarti ada sebuah revitalisasi yang akan dikerjakan. Satu sisi mungkin kita melihat bahwa, berarti pendataan ini sudah semakin detail, semakin masif. Tapi melihat jumlahnya yang bertambah, menjadi sekitar 8.000, akhirnya kita
satu sisi paradoks yang lain berkata, loh, berarti masih Kesejahteraan. banyak nih, kan gitu. Berarti sebenarnya kita belum sejahtera begitu ya. Jadi akhirnya saya mau berkata mau bangga, tapi jadi bingung gitu kan. Bangga bahwa, berarti banyak nih yang mau direnovasi, berarti banyak nih yang direvitalisasi, berarti banyak nih pendataan yang begitu masif. Karena untuk mendatakan dari kelurahan. Betul. Nah, artinya banyak nih APBD akan diserap. Jadi satu di sisi lain. Iya, tapi di sisi lain kemudian berarti masih banyak. Iya. Nah, ini memang potret yang kita harus sadari karena bahwa potret-potret dari rumah-rumah tersebut kebanyakan tidak. Sebenarnya standar layak itu seperti apa sih Pak Rio? Kita juga ingin tahu, yang dikatakan itu bisa akhirnya mendapatkan intervensi dan bisa. Yang pasti yang paling dasar material rumahnya yang sudah pasti bukan gedek kan gitu. Oke, kan itu ya. Istilah Surabaya tahu ya, gedek apa itu gedek ya? Bambu Ya, bambu. Siap. Terus kemudian dari ventilasi. Kemudian dari sanitasi. Nah, luasan tidak ya Pak? Luasan tidak. Nah, dan ada banyak hal yang lainnya. Kemudian juga di dalamnya itu otomatis, jadi nggak bicara interior ya. Kalau interior itu kan sangat konsumtif sekali. Tapi ini bicara kebutuhan bukan keinginan. Jadi beda banget antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini kebutuhan. Nah, otomatis kita masuknya dari sana, tapi kembali lagi bahwa tidak serta-merta bahwa ini rumahnya tidak layak, harus dibuat menjadi layak. Tapi kalau ternyata ada hal-hal yang tidak memungkinkan, misal legalitas tanahnya, ya otomatis tidak memungkinkan. Dan juga rumahnya kita lihat kayaknya nggak bagus nih, nggak layak. Tapi ternyata ada yang lebih parah lagi. Ya, maka dia juga dalam antrian. Kuotanya itu berdasarkan apa Pak? Per wilayah kecamatan kelurahan dibagi berapa atau sesuai kebutuhan di masing-masing sesuai wilayah? Kebutuhan. Jadi misalnya masing-masing ada yang mengajukan, silahkan mengajukan. Jadi misalnya ada orang atau ada warga atau ada komunitas kemudian melihat, itu rumahnya kok kayaknya tidak layak. Nah, maka disampaikan kepada pemilik rumah atau orang yang tinggal di sana untuk kemudian mengajukan permohonan untuk rutilahu. Oke, baik. Untuk program rutilahu sendiri seperti apa nanti kita akan perjelas lagi Pak Rio, karena tentunya mungkin masih ada dari Anda warga Kota Surabaya kita yang masih belum mengetahui secara detail seperti apakah program rutilahu di Kota Surabaya. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV.
akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Bisa amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa, tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Kadang sebuah program yang sudah didesain sedemikian cantiknya itu masih belum bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa ketika memang dari segi sosialisasi masih belum tersampaikan secara masif. Nah, ini tentunya menjadi tugas kita bersama. Setidaknya Anda sebagai warga Kota Surabaya juga wajib tahu seperti apakah untuk program-program yang terbaru yang ada di Kota Surabaya, yang itu tujuannya adalah untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan warga kota. Salah satunya berkaitan dengan hunian yang layak tadi. Rutilahu kembali. Ini kalau Pak Rio menilai dari segi sosialisasi, sudah semasif apa Bapak? Kalau masif sudah, saya yakin sangat masif. Buktinya apa Pak? Menjadi banyak 8.000. 8.000 itu tadi ya. Berarti artinya secara teknis itu gimana? Warga boleh ya mengatakan, saya butuh nih bantuan untuk bisa melakukan renovasi tadi, begitu? Boleh. Okay. Jadi warga boleh mengajukan, tapi kembali lagi kan ada verifikasi. Oke. Dan itu siapa yang berhak melakukan, Bapak? Masing-masing warga. Oh, maksudnya yang melakukan apa? Verifikasi. Oh, pemerintah kota. Oke. Jadi melalui RT RW tidak? Enggak. Jadi gini, masing-masing warga yang ingin rumahnya di bedah rumah tadi. Iya, bedah rumah, Rutilahu tadi masuk kategori Rutilahu, maka warga tersebut mendaftar ke kelurahan. Oh begitu, ya. Baik. Nah nanti persyaratan di kelurahan, KK, KTP dan lain sebagainya itu akan disampaikan di sana. Dan kemudian setelah tersampaikan, maka harus menunggu untuk divalidasi dan kemudian akan disurvei, outreach oleh pemerintah kota. Karena program Rutilahu ini kan dulu di Dinsos, tapi hari ini sudah masuk ke DPR KPP. Nah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan inilah yang kemudian nanti akan turun. Timnya akan mengecek, akan melihat. Nah, disinilah kemudian dulu, ya. Nah, disinilah kemudian hasilnya akhirnya kalau kita lihat dari yang dulu yang saya bilang cuman berapa kuotanya sedikit begitu ya. Tiba-tiba sekarang sudah antrian 8.000. Nah, itu yang juga kemudian menjadi satu tolak ukur bahwa pemerintah kota dalam rangka sosialisasi pasti sudah dilakukan secara komprehensif karena banyak tadi itu yang masuk dalam waiting list tadi ya. Nah, Bapak, sampai proses approval cukup lama kah sebenarnya yang harus menunggu warga kota Surabaya, jadi Pak? Harusnya sih tidak. Harusnya hitungan tidak. Tahun? Kenapa? Hitungan tahun, bulan? Enggak sampai. Bulan ya. Kalau sampai tahun enggak. Bulan lah. Bulan. Tapi kembali lagi bahwa dasarnya adalah persyaratan-persyaratan tadi. Setelah administrasi juga pada saat dicek di lapangan, apakah dia masuk prioritas yang paling parah enggak? Karena walaupun dia udah masuk nih, kan tadi katakan misalnya 3 bulan, atau misalnya 6 bulan, tapi begitu masuk ternyata dia kategori yang tidak parah-parah banget. Ternyata ada yang lebih parah, maka yang lebih parah ini yang pasti lebih dulu. Terus kemudian misalnya dia masuk nih,
Udah rumahnya nggak layak, tapi ternyata dia sebagai pemilik bukan KTP Surabaya misalnya, nggak bisa juga. Harus dipastikan semua tepat sasaran. Nggak bisa juga. Betul. Terus kemudian lokasinya mereka ketika rumah itu memungkinkan tidak. Dan kembali lagi karena ini dari DPRKPP yang dulu namanya Cipta Karya akan dicek warnanya apa, gambarnya apa. Dari itu memang di wilayah yang memang diperuntukkan untuk rumah atau tidak. Dulu rumah tidak layak. Rumah tiba-tiba muncul. Nah, ketika dilihat ternyata wah, ini rumah ada program Rutilahu, kemudian dia daftar. Ketika dia daftar ternyata daerah itu sudah tidak lagi menjadi daerah yang dikhususkan untuk area perumahan. Misalnya, ini sekarang menjadi daerah untuk tempat warna hijau misalnya. Nah, otomatis daerah terbuka. Nggak bisa, nggak boleh. Atau misalnya, itu sekarang akan diubah jadi daerah perdagangan dan jasa. Maka di situ tidak boleh lagi ada perumahan. Maka biar dia rumahnya kayak gitu pun diajukan Rutilahu nggak bisa. Nah, maka dia akan kita geser untuk menuju ke yang namanya Rusunawa. Jadi sebenarnya tidak di-approval pun masih ada opsi begitu ya untuk bisa menjawab kebutuhan warga kota. Bapak, sejauh apa program ini bisa terserap dan sampai merubah wajah kota Surabaya jauh lebih baik, Pak Rio? Karena Rutilahu itu sudah pasti kebanyakan tidak di jalur protokol, tidak di jalur utama, maka wajah kota secara garis besar, maka secara makro nggak begitu kelihatan. Karena dia ada di daerah-daerah pinggir, maka ataupun bukan pinggir tapi di dalam. Nah, maka wajah kota yang terlihat akan berdampak setelah Rutilahu itu lebih kepada mikronya. Nah, tapi kembali lagi bahwa akan disesuaikan dengan peta bidang dari kota Surabaya itu sendiri. Kalau memang petanya kota Surabaya itu bukan daerah yang memang bisa dirutilahu, dibedah rumah, maka dia harus masuk ke Rusunawa. Boleh di-spill nggak sih Pak, anggarannya sudah cukup besarkah di tahun ini? Besar. Yang dianggarkan kan sekitar 250 miliar, 260 miliar kurang lebih. Nah, tapi per rumah untuk dilakukan bedah rumah Rutilahu itu antara 10-15 sampai 35 juta. Itu berdasarkan apa? Perbedaan antara range 15 ke 30 itu, Pak? Tergantung waktu disurvei. Nah, ketika disurvei ternyata, wah ini cukup 15 juta, begini aja, ya sudah. Atau misalnya ketika datang ternyata dilihat, wah ini 30 juta, ya 30 juta, 35 juta, 35 juta. Pertanyaannya, apakah selama ini sampai 35 juta udah oke? Pada prakteknya kurang. Dan itu harus diselesaikan mandiri? Mandiri akhirnya untuk penyelesaian? Akhirnya gotong royong warga. Akhirnya ada yang ikut membantu. Nah, paling tidak yang kita bisa upayakan adalah CSR. Nah, tapi CSR pun juga kan tentu tidak bisa cover yang begitu banyak. Jadi ya memang akhirnya kasihan juga kalau memang ternyata itu parah, terus kemudian 35 juta nggak ternyata cover. Masih 30-40%. Iya. Nah, ini juga sebetulnya jadi sesuatu yang masih harus dipikirkan karena juga dalam rangka pemberdayaan, wali kota kan mengajak masyarakat di sekitar dari Rutilahu itu yang mengerjakan. Berarti itu range 15 sampai 30 itu bukan dalam bentuk fresh money bukan ya Pak ya? Tergantung. Mau material. Fresh money bisa, mau dalam bentuk material bisa. Nah, tapi pada saat pelaksanaan Pak Wali itu kan dalam rangka pemberdayaan. Pemberdayaan tadi, maka orang-orang yang tinggal di dekat situ yang kemudian punya keahlian membangun apa dan sebagainya diberdayakan. Nah, tapi mohon maaf kadang-kadang bisa merasa bisa itu kan tipis ya. Jadi begitu kan. Jadi kan bisa merasa saya nggak bisa ini bangun, saya ini bukan kontraktor nih. Nah, dengan bisa. Ini bangun bisa. Itu merasa bisa. Ya, ngapunten ini di lapangan memang akhirnya jadi banyak. Berarti ada banyak evaluasi di lapangan. Iya. Nanti Pak Rio boleh dijelaskan seperti apa, kita jeda sebentar ya dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Iya.
kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer, di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia, setiap hari hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Indonesia, kita punya cita-cita menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Dan ceria dalam harmoni menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Shina, aku juga mau perform. Perform apa, Sky? Aku bisa menari, aku bisa bernyanyi, aku bisa menjadi talenta terbaik. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari,
Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel, sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kadang ada di suatu masa begitu ya, Bapak Ibu yang ada di Dewan ini punya kesempatan untuk bisa terjun langsung menyapa warga kota Surabaya. Ini memang menjadi sebuah kesempatan, salah satunya untuk bisa melihat seefektif apa, sejauh apa program-program yang memang sudah dilaksanakan di kota Surabaya itu terserap dengan maksimal. Nah, kita juga ingin tahu evaluasi dari Pak Rio berkaitan dengan Rutilahu di kota Surabaya, Bapak. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan itu ya, antara tipisnya merasa bisa dan bisa merasa. Karena ketika akhirnya ditemukan di lapangan, jadi pada saat saya reses, kemudian akhirnya ada apa? Curhat gitulah ya, curhat lah. Namanya aja menyerap aspirasi. Jadi pada saat disampaikan di aspirasi tersebut, ya memang akhirnya ya kasihan banget misalnya nih renovasi rumah ya. Nah ini atap nih, tapi ternyata atapnya itu nggak ada apa ini plafon ya, nggak ada plafon karena keterbatasan anggaran tadi. Akhirnya langsung melihatnya itu udah langsung ke gentengnya gitu. Nah, padahal kalau dihitung detail, ya jujur aja sebetulnya ada internet pun sebetulnya masih bisa, ada plafon pun sebetulnya masih ke cover gitu. Nah, jadi akhirnya kan ini menjadi penyerapan anggaran dalam rangka pelaksanaan Rutilahu menjadi seperti apa, seefektif apa. Nah, ketika yang tadi merasa bisa tadi, akhirnya mengerjakannya itu dengan profesional atau tidak. Apakah mengerjakannya sesuai dengan tahapan atau tidak. Apakah kemudian mengerjakannya itu sesuai dengan cara yang benar, misalnya mau membuat Rutilahu otomatis ada perencanaan, ada gambar, ada RAB dan lain sebagainya. Loh, kalau misalnya semua mekanisme dalam rangka pembangunan itu dilakukan, tahapannya dikerjakan dengan benar, ya pasti nggak mungkin kosong dong. Nah itu dia, sebenarnya dari segi melindungi warga bisa dong kita coba hindari, lindungi dengan adanya juknis yang jelas begitu ya Pak ya. Dan itu masih belum cukup ya faktanya. Faktanya di lapangan memang begitu, makanya jadi kan gampangannya kan gini, orang yang namanya mau menuju ke sebuah tujuannya kan dari tidak layak jadi layak. Nah otomatis menuju ke tujuan ada perencanaan. Nah, di dalam perencanaan tadi yang saya katakan ada gambar, ada anggaran, kan gitu. Baru kemudian pelaksanaan. Nah, ketika gambar dan RAB anggaran, loh dari situ kan udah kelihatan. Orang yang ada di situ, katakanlah nggak mungkin satu titik yang akan dibedah rumah Rutilahu, terus pemuka warganya misalnya RT atau RW nggak terlibat. Pasti ikut terlibat dong. Nah, misalnya kemudian di dalam gambar, masa kemudian di gambarnya, jadi nanti Rutilahunya di gambarnya nggak pakai internet ya? Kan nggak mungkin dong, nggak mungkin. Ini nanti Rutilahunya nggak langsung lihat genteng ya, kan nggak mungkin. Jadi kan pasti dalam pelaksanaan itu, ya pasti ada yang namanya perencanaan dengan matang. Nah kalau misalnya cuma begitu aja kan pasti yang namanya pemilik rumahnya juga nggak mau. Untuk bisa meminimalkan hal-hal yang seperti itu gimana Pak? Karena memang program ini kan tujuannya jelas merubah begitu ya dari yang tidak layak ke layak. Seperti apa dong? Nah ini yang harus yang namanya ada monitor, ada evaluasi, ada sidak. Karena apa yang tadi saya katakan tadi,
itu kan di dalam. Jadi yang namanya tadi wuwungan, nggak ada apa nih namanya, nggak ada internet tadi, itu kan di dalam. Kalau mau lihat potret wajah, yang dari luarnya bagus dong, temboknya semua kan dari luarnya bagus, wajahnya dari luar mau makro mau mikro, dari tengah kota maupun ke pinggir itu pun kelihatan. Oh ya bagus. Berarti yang begitu bisa dilakukan di dalamnya ini yang dewan ya sidak tadi ya Pak ya. Iya. Bukan sekedar dewan saja, karena ini kan langsung dalam pengerjaan dari DPR KPP, maka teman-teman di pemerintah kota yang betul-betul harusnya terjun langsung. Iya. Nah, karena ini mengajukannya ke pihak kelurahan, ya pihak kelurahan juga jangan, sudah diserahkan ke DPR KPP, ya sudah DPR KPP aja yang jalan. Enggak juga dong. Jadi ya kelurahan juga ikut turun. Berarti program ini kan boleh dikatakan masuk ke periode kedua begitu ya Pak ya, program Rutilahu ini. Periode kedua, enggak, artinya gini. Gimana? Munculnya ketika saya periode pertama 2009-14 belum ada. Oh, belum ada, oke. Baru munculnya di waktu saya periode kedua di 2014-19 dan berlanjut sampai hari ini. Sampai hari ini. Berarti ada beberapa hal yang sudah mulai diperbaiki Pak, artinya setelah proses evaluasi. Sudah. Jadi kalau saya melihat bahwa dari awal dulu sampai dengan hari ini apa yang sangat jauh. Dalam pengerjaannya, dalam pendataannya, dalam evaluasinya, dan lain sebagainya. Tapi kan tidak ada yang sempurna. Nah, makanya kita harus terus berbenah memang sepakat. Ya, tinggal namanya sebuah pengerjaan, kalau katakan 100%, ya 10% ada sebuah upaya-upaya untuk dievaluasi, ada kesalahan-kesalahan ya wajar lah. Tapi ya jangan kemudian kesalahan yang sama diulang-ulang terus, itu namanya nggak belajar berarti kan. Gitu. Baik, jadi memang kita harus terus berbenah. Kalau berkaitan dengan antrian yang cukup panjang, Pak Rio, seperti apa? Antrian yang cukup panjang. Banyak yang mengeluhkan seperti itu. Jadi kita karena sudah paham, maka kita juga menyampaikan bahwa ketika memang niat untuk mendaftar Rutilahu, harus siap bahwa jangan berpikir hari ini nyerahkan, besok dikerjakan. Jadi pemahaman, edukasi, tahapan, edukasi penjadwalan, edukasi pengerjaan kepada penerima Rutilahu itu sudah disampaikan di depan. Jadi mereka ya seberapa panjang prosesnya. Ya, jadi hatinya pun juga sudah besar, hatinya sudah siap, tapi bukan berarti tidak dikerjakan sama sekali. Kalau waiting listnya panjang berarti dari segi keakuratan datanya. Artinya memang memastikan program tadi dinikmati oleh mereka yang membutuhkan. Untuk yang seperti itu bagaimana Pak Rio? Memastikan segala sesuatunya. Ya itu tadi, ada seleksi, proses verifikasi. Ya. Nah, cuman memang, jadi ada kawasan, ketika kawasan itu memang untuk perumahan, dan kemudian untuk rumah dilihat tidak layak, maka masuk Rutilahu. Ketika memang dia layak, ya sudah. Tapi kalau memang dia mau naik kelas lah misalnya, bukan di wilayah itu, di kawasan yang mungkin katakan kumuh menjadi tidak kumuh, mau pindah, itu bisa ke rusun. Ada rusunawa, ada rusunami, yang gitu. Nah ini sebenarnya ada info terbaru lagi kalau sudah berkaitan dengan rusunawa dan juga rusunami tadi, begitu ya. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa, untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sesaat lagi untuk Anda. Pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer.
di balik senjata. Hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jangan sampai apa yang sudah direncanakan dengan sebaik mungkin ini tidak bisa memberikan manfaat secara langsung bagi warga Kota Surabaya. Pada saat reses, Pak Rio, suara warga sedikit mungkin bisa kembali diulas. Ya, jadi memang warga itu mempunyai wadah secara tidak langsung ya, yaitu melalui jaring aspirasi masyarakat. Oke, baik. Nah, jaring aspirasi masyarakat yang kita sebut dengan Jasmas. Jasmas, ya, oke. itu yang biasa kita lakukan reses. Kita reses dalam 1 tahun itu kan ada 3 kali masa reses ya. Nah, saat 3 kali masa reses itulah kita turun ke masyarakat dan di masyarakat itulah kemudian kita mendengar banyak sekali keluhan-keluhan warga. Ya, baik itu bicara adminduk, administrasi kependudukan, bicara tanah, bicara perempuan dan anak, bicara rumah sakit, BPJS, kompleks ya. Iya, pendidikan, zonasi dan lain sebagainya. Waduh, jadi kalau sudah saya reses gitu, itu pertanyaan tuh bisa puluhan dan kemudian kita diskusi. Itu yang harusnya kita pikir 2 jam bisa 4 jam, bisa 5 jam dan sebagainya. Nah, tapi memang menarik kan dari situ kita memang melihat bahwa warga itu butuh yang namanya penyaluran. Makanya kita bersyukur ada jaring aspirasi masyarakat di mana mereka bisa menyalurkan aspirasinya. Nah, salah satunya juga terkait dengan Rutilahu yang tadi saya bilang bahwa ada mereka melihat rumah memang bagus di Rutilahu, ada bedah rumah, tapi dari luarnya memang bagus, dalamnya tidak. Ya, masih kurang. Oke, baik. Pak Rio tadi sempat menyebutkan sebenarnya selain Rutilahu ini kita warga Kota Surabaya masih ada opsi begitu ya, antara apa tadi Pak Rusunawa dan juga Rusunami. Rusunami. Oke, baik. Ada hal yang terbarukah berkaitan dengan itu Pak Rio? Jadi kita saat ini di Pansus di Komisi A kami sekarang sedang membahas panitia khusus Raperda Hunian yang Layak. Nah, di dalam Raperda Hunian yang Layak ini kita berbicara ada beberapa hal di sana dan juga salah satu yang babnya dan pasalnya paling banyak adalah rumah susun. Nah, rumah susun ini karena memang kita saat ini sedang mengejar antrian. Hari ini antrian itu sudah 12.000. Antrian ya. Antrian itu 12.000 bahkan mendekati 14.000 yang terakhir kemarin itu. Di saat saya pertama 2009-14 itu masih 3.000. 2.000, 3.000. Nah, hari ini sudah 14.000, 13.000 sekian kemarin. Nah, sehingga kita melihat bahwa dibutuhkan rumah susun yang banyak. Sehingga akhirnya bisa mengcover mereka. Nah, kemarin kita sudah rapat dengan pemerintah kota. Jadi memang ternyata nggak mudah, tidak semudah membalikkan tangan. Ternyata kompleks karena harapannya itu kan mereka yang sudah tinggal di Rusunawa, mereka sewa ke Pemkot, maka harapannya kan mereka lulus. Nah, ketika mereka lulus dari nggak mampu sehingga
sewa, akhirnya lulus menjadi mampu, sehingga pindah dari rusunawa menjadi rusunami. Harapannya demikian. Begitu. Nah, tetapi yang ada sekarang malah mereka nggak bisa pindah, merasa menetap, merasa berhak, dan kemudian yang lebih parah lagi akhirnya bisa punya berapa unit. Itu dia. Nah, padahal benar. unit itu kan untuk yang lain dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi PR buat kita semua, DPRD dan pemerintah kota, bagaimana kita bisa mengatasi ini. Betul, sepakat Pak Rio. Sebenarnya kalau bicara soal problem dari rusunawa itu sendiri, tidak hanya sebatas itu, bahkan rumor yang ada di luar sana itu yang bisa mengakses itu hanya orang-orang tertentu. Betul. Hanya yang bisa punya akses ke internal, terus mereka bisa memperjualbelikan. Padahal di sisi lain kan nggak demikian kondisinya. Harusnya demikian. Begitu kan? Karena kita juga lihat ada salah satu rusun. Begitu kita lihat di parkirnya, itu mobil semua di situ. Nah, itu artinya nggak tepat. Nah, kan berarti nggak tepat. Nah, mereka yang model-model begini harusnya pindah ke rusunami. Karena pemerintah kota juga melihat bahwa untuk membangun rusunawa, itu mereka juga bukan apa ya, mereka punya pertimbangan karena gini, kalau bangun rusunawa maksimal 5 lantai. Karena kalau lebih dari 5 lantai, maka mereka harus perlu lift. Nah, ketika dipasang lift, maka lift itu sendiri sudah operasional cost-nya besarnya luar biasa. Nah, sementara yang nggak pakai lift 5 lantai aja sudah begitu luar biasa. Nah, akhirnya mereka, dalam ini pemerintah kota berpikir, ya udah digeser aja ke rusunami. Nah, rusunami ini kemarin dalam rapat disampaikan bahwa mereka siap untuk membangun, saya lupa apa daerah-daerahnya ya, tapi paling tidak ada 9 lokasi. Itu yang akan mulai direalisasikan tahun ini? Harapannya tahun ini. Jadi ada 9 titik di kota Surabaya yang akan dibangun rusunami. Nah, satu rusunami berapa itu unit? 25 lantai. Wow. 20 sampai 25 lantai. Nah, tapi kan nami. Hak milik ya? Kan hak milik ini. Jadi apa namanya? Ketika menjadi hak milik, otomatis beda dengan sewa. Kalau sewa sudah pasti yang bangun Pemkot. Nah, kalau rusunami ini kan otomatis ada sebuah kerjasama. Katakan PPBU misalnya. Nah, jadi misalnya asetnya, tanahnya adalah aset pemerintah kota, misal, kan bisa begitu. Nah, kemudian yang membangunkan adalah sektor swasta. Pihak swasta yang membangunkan, katakan 25 lantai, 20-25 lantai. Nah, kemudian mereka akan diakses oleh warga-warga. Harapannya yang rusunawa bisa lulus pindah ke sini. Nah, kalau pindah ke sini, teman-teman mau punya 20, mau punya 10, silahkan dong, ini namanya milik. Kadang itu, pindah itu, ya itu tadi, seperti yang Pak Rio sampaikan, nggak gampang. Karena mungkin kehidupan mereka sudah tertata di sana. Iya. Dari segi pendidikan putra-putrinya, bahkan untuk mencari nafkahnya. Betul. Itu kan problem Betul. sosial Saya juga udah sampaikan ke pemerintah kota. Mudah begitu loh. Saya sampaikan bahwa bagaimanapun juga kan dijanjikan, walaupun tempat 9 titik itu ada di pinggir-pinggir, tapi kita pastikan mereka tidak perlu memikirkan yang namanya transportasi, mereka tidak perlu memikirkan yang namanya fasilitas umum. Karena kita bangun sekolah dekat situ juga, kita bangun semua puskesmas dekat situ juga. Kesehatan, pendidikan, perdagangan, kita dekatkan ke situ. Transportasi juga dekatkan ke situ. Langsung saya sampaikan, itu ide yang baik semua, asal dilakukan. Kenapa? Karena yang paling bukan wacana. Ya, karena yang paling gampang saja, saya kemudian mengambil contoh. Rumah sakit BDH. Jangan ngomong dia di dalam ya. Tapi itu objek vital. Itu adalah rumah sakit. Tapi adakah feeder masuk situ? Nggak usah ngomong Surabaya Bus. Kalau Surabaya Bus ya nggak mungkin cukup lewat situ. Bus kan nggak mungkin bisa. Tapi kan ada feeder. Nggak ada feeder. Baru kemarin mereka iya nggak ada feeder ya.
Nah, saya bilang ya, kalaupun ada feeder, masa orang sakit disuruh jalan dulu sampai ke pinggir jalan Sukomanunggal yang besar itu, ya kan nggak mungkin dong. Masa dia naik di situ, turun, habis itu jalan kaki. Nah kalau dia kakinya ada yang mohon maaf misalnya patah, terus pakai gips, masa pakai krek sampai di rumah sakit sana kan nggak mungkin. Nah jadi artinya apa? Feeder, jangan lihat bahwa oh ini daerahnya jalannya kecil atau oh ini tempatnya bukan tempat besar. Jangan lihat begitu. Lihatlah ini objek apa yang ada di sana. Siap. Nah, di sana kan sudah jelas ada objek penting yaitu rumah sakit BDH. Okay. Nah, otomatis orang semua akan reach out ke sana. Sudahkah ada fasilitas yang akhirnya mereka baru Jadi makanya saya bilang bahwa Fasum disiapkan good, bahwa pendidikan sekolah, puskesmas, kesehatan, dan perdagangan jasa, silahkan itu bagus transportasi, asal dilakukan. Pemikiran yang kritis ini memang kadang sangat-sangat dibutuhkan Pak Rio. Untuk beberapa hal yaitu tadi fasilitasnya sudah ada, tapi ketika tidak ada yang mengkritisi apakah itu tepat atau tidak, itu dia. Justru tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada warga kota Surabaya. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa, tentunya untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sesaat lagi untuk Anda. Pasola pun dapat dilaksanakan. Ulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, Udang Mantis juga biasanya kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Sahabat, kita bisa raih mimpi selama kita bekerja keras. Jangan malas, belajarlah berjuang untuk meraih mimpi. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir. Kan berakhir
Bagaimana? Sudah menyimak obrolan kita dari awal? Semoga apa yang disampaikan di hari ini benar-benar bisa memberikan poin penting tersendiri bagi warga Kota Surabaya berkaitan dengan hunian yang layak, rumah layak bagi warga Kota Surabaya. Monggo Pak Rio, closing statement bisa disampaikan? Apa saja ini yang harus kita simak bersama? Iya, yang pertama bagi warga Kota Surabaya terkait dengan ketika hunian layak memang yang menjadi tujuan kita bersama didapati di masyarakat ternyata yang dimiliki tidak layak, segera daftarkan ke kelurahan. Dan ketika daftar ke kelurahan, pesan saya sabar, ya sabar, pesan saya sabar, karena semuanya banyak. Ada proses ya, tapi dibalik proses semua kan akhirnya indah pada waktunya. Dan yang kedua untuk juga dari pemerintah kota terkait dengan mereka-mereka yang dari Rusunawa, kalau memang mereka sudah ada datanya, coba dicek ketika mereka sudah waktunya lulus, mari kita luluskan mereka bersama-sama, pindah ke Rusunami. Yang ada di Rusunawa, jangan takut untuk di Rusunami. Ketika taraf hidup meningkat, maka semuanya juga menjadi lebih baik. Ini juga untuk kebaikan kita bersama. Sehingga akhirnya efek domino itu bisa berjalan bersama-sama. Dan yang terakhir untuk pemerintah kota, tetap kerjakan dengan hati, tetap semangat, karena kami juga akan bersama-sama mensupport, mendukung untuk Surabaya menjadi lebih baik. Insya Allah baik. Terima kasih Pak Rio, selamat kembali bekerja. Siap. Dan semoga selalu menginspirasi begitu ya. Karena ada banyak hal begitu yang kita dapatkan dari obrolan kita di hari ini yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita bersama. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV.
informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Marinir Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata hanya di Garuda TV.